Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memohon kebaikan kepada Allah berupa kebaikan dunia dan akhirat pada saat itu, melainkan Allah akan memberikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sahabat-sahabat semuanya, sahabat para pendengar setia, para subscriber channel Menjemput Kaya, ketemu lagi dengan penuh bahagia saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk membuat konten, untuk belajar dan membagikan kepada teman-teman semua seputar amaliyah-amaliyah, fadilah-fadilah yang berkaitan dengan amalan-amalan kaya, amalan-amalan lunas hutang, amalan-amalan yang itu kaitannya dengan keberlimpahan. Bagi teman-teman yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan suatu masalah, entah ekonomi, entah keluarga, entah kesehatan, yuk ketik komentar di bawah, nanti kita aminkan bersama-sama di video selanjutnya. Atau kawan-kawan yang ingin memberikan testimoni tentang apa yang sudah dipraktekkan, bisa juga ketik di komentar atau mengirim email yang sudah tertera di halaman channel ini. Untuk itu, saya beri waktu 10 detik untuk mengetik komentar tentang hajat teman-teman semua, atau boleh testimoni atau sekedar salam sapa kepada sesama saudara, boleh mendoakan semoga Allah juga memberikan yang teman-teman doakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Saya hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, terima kasih kepada yang sudah berkomentar. Kawan-kawan semua, di video kali ini kita akan membahas 3 hal yang membuat doa kita cepat terkabul. 3 hal yang membuat doa kita cepat terkabul. Sebelumnya kita akan berdoa dulu agar Allah memudahkan kita dalam belajar dan memberikan kemudahan juga dalam praktek. Ala hadiniyah bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, amalan yang pertama adalah sholat wajib tepat waktu.
Sholat wajib tepat waktu merupakan tiang agama dan kewajiban yang paling utama bagi setiap muslim. Dan khusus untuk laki-laki, maka melaksanakannya adalah sholat jamaah di masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa 103. Dengan melaksanakan sholat tepat waktu, kita menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bentuk ibadah yang paling utama, yang besok paling dahulu dihisab, dan merupakan salah satu cara agar doa kita cepat terkabul. Sholat tepat waktu menunjukkan kesungguhan dan kedisiplinan kita dalam beribadah, yang tentunya akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan orang dalam sholat ini biasanya biasa-biasa saja. Yang paling tertib mungkin ketika ada sholat kemudian melaksanakan sholat, bahkan ada yang menunda. Nah, jika teman-teman sedang diuji oleh Allah dengan ujian yang tidak biasa, sedang diuji oleh Allah dengan permasalahan yang lain dari kebanyakan orang, maka meresponnya adalah dengan beribadah yang di atas standar rata-rata orang lakukan. Jika rata-rata orang lakukan adalah datang tepat waktu ke masjid saat sholat, maka kawan-kawan harus sudah bisa merespon dengan lebih cepat. Ketika kawan-kawan memprioritaskan Allah, maka Allah akan memprioritaskan. Ibarat kita adalah ada di dalam kolam dengan kerumunan yang banyak, maka ketika kita memiliki kemampuan atau ikhtiar yang menonjol daripada yang lain, maka itu akan menjadi prioritas Allah. Kurang lebih analoginya seperti itu. Nah, amalan yang kedua adalah sholat tahajud. Ini sebenarnya sudah banyak diketahui orang, hanya saja orang jarang yang mempraktekkan karena sangat sedikit orang yang berbagi pengalaman tentang keajaiban-keajaiban atau hasil dari sholat tahajudnya. Namun di channel ini insya Allah kita akan berbagi tentang pengalaman orang-orang yang melakukan sholat tahajud dan apa yang ia dapatkan. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memohon kebaikan kepada Allah berupa kebaikan dunia dan akhirat pada saat itu, melainkan Allah akan memberikannya. Saya garis bawahi, sesungguhnya di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memohon kebaikan kepada Allah berupa kebaikan dunia dan akhirat. Jadi boleh meminta dunia, melainkan Allah akan memberikannya. Masya Allah, ini janji Allah. Dan hal itu berlaku setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Sholat tahajud adalah waktu yang sangat istimewa untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain suasananya tenang dan sepi, membuat hati kita lebih khusyuk dan doa-doa kita lebih tulus. Sehingga mari jangan kita sia-siakan kesempatan untuk memohon hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah istighfar. Ini sudah pernah kita bahas juga, bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar, untuk setiap kesempitannya kelapangan, dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud.
luar biasa sekali 3 amalan ini kalau kita amalkan. Kalau belum mampu, maka bisa dari yang wajib dulu, yakni sholat 5 waktu. Kalau saya pribadi dulu memperbaikinya adalah dengan memperbaiki sholat. Jadi ketika hidup saya ada masalah, maka saya memperbaikinya dengan memperbaiki sholat 5 waktu. Dan yang pertama kali yang menjadi perhatian adalah sholat subuhnya. Dan itu disampaikan oleh guru saya. Disuruh mengecek sholat subuhnya. Akhirnya saya perbaiki sholat subuh. Baru memperbaiki sholat subuh saja banyak hal yang Allah telah perbaiki dalam hidup saya. Setelah sholat subuh sudah tertib, sholat yang lain juga alhamdulillah bisa tertib. Sampai sekarang alhamdulillah bisa istiqomah sholat jamaah di masjid. Kemudian mentertibkan berlatih sholat tahajud. Nah, setelah itu di sela-sela sholat kita membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Demikian tips dari saya dan apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.